Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Kita masih membahas tentang kitabun nikah. Dan pembahasan terakhir adalah tentang hukum azl. Azl yaitu menumpahkan sperma di luar rahim, di luar vagina. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa hadis yang kita baca, dzalikal wa'dul khafi, Nabi menyerupakan azl dengan pembunuhan, penguburan bayi hidup-hidup tetapi tersembunyi. Ini hadis menunjukkan bahwa azl dilarang. Tetapi hadis berikutnya menunjukkan bahwa azl diperbolehkan. Karena itu jumhur ulama berpendapat azl hukumnya makruh, ya. Sementara Ibnu Hazm berpendapat azl hukumnya haram. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 1034. Ini hadis yang menunjukkan bahwa azl hukumnya boleh. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki sahabat Nabi, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya, li, bagi saya, jariyah, budak wanita, wa ana, dan saya ini, a'zilu anha, saya mengazil terhadap budak wanita saya. Kenapa? Karena wa ana akrah, saya tidak suka antahmil, bahwasanya dia hamil. Karena kalau dia hamil sudah nggak boleh dijual lagi, ya. Namanya ummul walad. Wa ana uridu, tapi saya juga ingin ma yuridu rijal, apa yang diinginkan oleh para laki-laki, yaitu syahwat terhadap budak tadi. Wa innal yahud, dan sesungguhnya Yahudi, tuhaddits, mereka berkata, annal azla, bahwasanya azl itu adalah al-mau'udah, bayi yang dikubur hidup-hidup, as-sughra, tetapi yang kecil, ya, bersifat kecil. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadzabat yahud, bohong itu orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa azl sama dengan membunuh bayi dalam kondisi hidup. Lau aradallah, kalau Allah itu menghendaki, ayyakhluqahu, untuk menciptakan mani tersebut menjadi bayi, mastata'ta, kamu tidak mampu, antasrifahu, untuk memalingkan hal itu. Meskipun kamu azl, tetap akan hamil juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lafal ini milik Abu Dawud, dan juga Imam Nasa'i, Tahawi juga meriwayatkannya, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzabat yahud, Yahudi bohong. Azl disamakan dengan mengubur bayi hidup-hidup, bohong itu. Enggak sama. Kalau menyamakan itu salah. Berarti azl hukumnya apa? Boleh. Nah, hadis yang sebelumnya mengatakan tidak boleh, hadis yang sekarang mengatakan boleh. Komprominya gimana ini? Komprominya adalah bahwa orang-orang Yahudi mengatakan seperti ini, al-azl al-mau'udatul sughra, maksud mereka, maksud orang-orang Yahudi adalah haram azl. Nah, ini yang diingkari oleh Nabi SAW. Tidak benar itu kata-kata Yahudi yang mengharamkan mutlak azl itu. Ini tidak benar. Nah, maka itu yang diingkari oleh Nabi SAW. Dan seorang muslim harus yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa. Berapa usaha yang kita lakukan dengan azl atau dengan KB atau dengan apapun, tapi kalau Allah takdirkan ini istrimu hamil, pasti hamil. Atau sebaliknya, tidak azl, selalu sperma ditumpahkan sampai tuntas, ya. Bahkan mungkin istrinya setelah itu pegang kakinya di atas gini supaya maninya masuk ke rahim misalnya, karena sebagian katanya seperti itu, ya, yang susah hamil itu kalau Allah takdirkan tidak hamil, nggak bakal hamil, Pak. Nah, makanya keyakinan orang muslim berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya namanya azl itu pasti nggak bakal jadi hamil, karena itu mereka mengharamkan azl, karena azl itu sama dengan mematikan sperma yang mestinya bisa hidup kemudian dimatikan. Nah, ini diingkari oleh Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, keyakinan seperti ini bahwasanya Allah Maha Kuasa
Ini disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, law annal ma, kalaulah air mani itu, alladzi yakunu minhul walad, yang calon menjadi anak, ahraqtahu ala sahrah, kamu tumpahkan pada batu, tidak ditumpahkan pada rahim istrimu, la akhrajallahu ta'ala minha waladan, Allah tetap akan menjadikannya anak. Dengan kata lain, batunya hamil itu bisa, Pak. Ini sperma ditumpahkan di batu, Allah takdirkan kudu jadi anak, ya udah, batunya hamil blending. Nah, nanti batunya meledos keluar bayi, bisa nggak, Pak? Oh, gampang sekali. Zaman dulu kala Allah Subhanahu wa taala membeledoskan batu keluar unta. Zaman Nabi siapa? Nabi Soleh. Nah, itu sekarang Allah keluarkan anak, bisa. Wala yakhluqannallahu nafsan, Allah pasti akan menciptakan jiwa, huwa khaliquha, yang dia sudah pastikan untuk tercipta. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Imam Abdiyah. Nah, keyakinan seperti ini orang Yahudi nggak punya. Kita umat Islam harus punya ini. Maka usaha azl nggak ada masalah, sudah izin sama istri, tapi kamu harus yakin bahwasanya kalaupun Allah takdirkan hamil, pasti hamil juga. Ngoyo-ngoyo azl tetapi tetap hamil. Karena itu azl itu kalau menurut mayoritas ulama makruh. Kenapa makruh? Melakukan sesuatu yang sia-sia. Pengennya nggak hamil, padahal kalau Allah tetapkan hamil ya hamil juga. Berarti kan sia-sia. Ngapain kamu melakukan seperti itu? Padahal kalau sudah jatahnya hamil ya hamil, jatahnya yang enggak ya enggak. Tapi yang namanya usaha boleh aja ya, usaha supaya istrinya tidak hamil dulu karena habis sesar misalnya, ya dilakukan azl, nggak ada masalah. Hadis berikutnya 1035, ini hadis yang menunjukkan juga azl boleh. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, kunna, adalah kami, na'zil, melakukan azl ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Quran, padahal Al-Quran itu yanzil, masih turun, wahyu masih turun. Walau kana, kalaulah azl itu syai'an, sesuatu, yunha anhu, yang dilarang, lanahana, sungguh pasti melarangnya, anhu, dari azl, Al-Quran, Al-Quran itu. Hadis muttafaqun alaih. Tetapi kalimat terakhir ini, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu Al-Quran, ini sengaja saya masukkan dalam tanda kurung karena ini bukan perkataan Jabir. Jadi Jabir ini ngomongnya di sini aja, Pak. Kunna na'zil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Quran yang zil, titik. Nah, udah, habis ini bukan perkataan Jabir, tapi ini perkataan muridnya atau rawi-rawi setelahnya, yaitu perkataan Imam Sufyan. Imam Sufyan berkomentar, kalau azl dilarang pasti Quran turun untuk melarang. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, fabalagha, maka sampaikanlah dzalika, tentang azl tersebut, cerita tentang azl tersebut, Nabi Allah kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, falam yanhana, beliau tidak melarang kami. Nah, ini jelas menunjukkan azl hukumnya apa? Boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan kemungkaran dilakukan. Beliau kalau melihat kemungkaran pasti mengingkari. Ini adalah khusus Rasul, beliau maksum, terjaga dari berbuat maksiat, sehingga beliau tidak mungkin membiarkan kemungkaran, nggak mungkin. Kalau kita ya orang-orang lemah, seringkali kita melihat kemungkaran diam aja. Kenapa? Ya nggak berani untuk menyampaikan, atau paling-paling mengingkari dalam hati aja, tidak berani menyampaikan dengan kalimat. Nah, itu kalau kita. Kalau Nabi enggak, beliau maksum, apapun kemungkaran dilakukan di depan beliau, beliau pasti langsung larang. Abu Bakar As-Siddiq saja, ketika melakukan sesuatu di depan Nabi SAW, dan beliau tidak setuju dengan perbuatannya Sayyidina Abu Bakar itu beliau langsung sampaikan. Padahal Abu Bakar itu kan kekasih Nabi, orang yang sangat akrab dengan Nabi, tapi keakraban itu tidak menghalangi Nabi untuk menyampaikan yang beliau ingin sampaikan. Waktu itu Nabi dengan Aisyah itu ada sedikit, ya suami istri ada gesekan, biasa suami istri gesekan, meskipun suaminya adalah Nabi. Namanya suami istri ada gesekan biasa. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini anakmu Aisyah ini, istriku ini ada masalah dia dengan saya ini. Jadi dilaporkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar marah dia. Maka didekati itu Aisyah,
ditampar pipinya, dipukul dadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, saya tidak mengira bahwa kamu akan lakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, maka setelah ini saya tidak akan laporkan lagi tentang Aisyah kepada kamu. Bukan ini yang saya maksud nih. Kamu nasihati aja bagaimana caranya, tapi jangan dipukul nih. Kalau pukul istri saya nggak cocok nih. Nah, ini sabda Nabi SAW, hadisnya sahih dalam kitab Ibnu Hibban atau kitab Hakim, saya lupa. Nah, di sini jelas falam yanhana, Nabi tidak melarang kami, berarti mubah, berarti boleh. Dan yang dimaksud Al-Qur'an di sini adalah wahyu. Jadi tidak harus Al-Qur'an yang kita baca itu, okay? Yaitu wahyu, baik itu hadis maupun Quran yang kita kenal itu. Okay? Itu juga disebut Al-Qur'an, semuanya disebut Al-Qur'an. Karena wahyu itu juga kita disuruh untuk membacanya, sehingga disebut juga Al-Qur'an. Okay? Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah wahai istri-istri Nabi, apa yang dibaca di dalam rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah. Jadi sunnah Nabi itu juga yutla, juga dibaca. Sebagaimana kita membaca Quran, kita juga membaca hadis. Nah, maka dua-duanya disebut Al-Quran. Nah, maka Al-Quran di sini yaitu hadis Nabi juga tercakup padanya. 1036. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasa yatufu mengumpuli ala nisaihi kepada seluruh istrinya bi ghuslin wahid dengan mandi junub satu kali saja. Akhrajahu, keduanya mengeluarkan hadis ini, yaitu Bukhari Muslim. Tidak usah disebutkan Bukhari Muslim, sudah mafhum. Keduanya itu pasti yang tokohnya ahli hadis, yaitu Bukhari Muslim. Wal lafdhu li Muslim, tapi lafal ini miliknya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang itu mengumpuli semua istrinya, 4 istri misalnya, dalam satu waktu atau satu malam, kemudian mandi junubnya sekali aja di akhir aja, nggak apa-apa. Jadi misalnya Ba'da Isya jam 7 datang ke rumah istri yang pertama, hubungan sampai jam 8, kemudian datang ke istri yang kedua, hubungan sampai jam 9, nanti datang ke istri yang ketiga, hubungan lagi sampai jam 10 di rumah istri yang keempat, kemudian balik lagi ke rumah istri yang pertama mandi. Nah, nggak ada masalah seperti itu. Yang kuat Pak ya, yang tidak kuat atau jadi paksa ya. Karena kalau dipaksa bisa mati itu. Al-jima' yaqtul ya. Karena banyaknya hubungan suami istri ini, kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan kematian. Nah, maka di sini sekaligus menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat kuat tenaganya. Dan itu yang menyebabkan salah satu sebab kenapa beliau itu boleh nikah lebih dari berapa? 4. Kalau kita dibatasi oleh Allah, es papat tok wae. Angger tambah cepat mati kowe engko. Nah, maka dibatasi umat Islam ini karena kita ini lemah ya. Tapi kalau Nabi SAW kuat orangnya ya. 9 istri nisa ini maksudnya 9 orang ya. Karena istri beliau yang terkumpul dalam satu waktu itu adalah 9 orang, meskipun totalnya istrinya 11 ya, tapi yang terkumpul dalam satu waktu ini adalah 9 orang ya. Dan ini yatufu, beliau mengumpuli istri beliau ini kadang-kadang malam hari, kadang-kadang siang hari. Siang hari misalnya ba'da zuhur sampai asar, 9 istri semua dikumpuli. Atau misalnya malam hari ya, ba'da isya sampai subuh, 9 istri dikumpuli semuanya. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu terhadap itu. Nah, di sini saya tampilkan kenapa Rasulullah mampu padahal 9 istri. Ini pernah ditanyakan kepada Anas bin Malik. Karena Anas yang menyampaikan hadis ini. Beliau ditanya, "Awa yutiqu dzalik?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan hal itu? Saya carikan dulu hadisnya supaya pas.
Nah ini kok enggak ada quwwata thalathin. Nah ini qultu li Anas, saya bertanya kepada Anas bin Malik, awakana yutiquhu, apakah Nabi mampu melakukan hal itu, hubungan suami istri sampai 9 orang? Qala, Anas mengatakan, kunna natahaddath, kami dulu saling ngobrol di antara kita, annahu u'tiya, bahwa Nabi diberi kekuatan quwwata thalathin, kekuatan 30 orang, Pak. Nah, sehingga kalau kekuatannya 30 orang hanya dikurangi 9, masih sisa berapa? 20 nih. Nah, maka masih nggak ada masalah nih. Jadi seolah-olah satu orang menghadapi berapa itu? Sepertiga nih. Gampang nih. Nah, maka ini kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 30. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa mengakhirkan mandi junub diperbolehkan. Karena beliau sudah junub pada istri yang pertama, junub lagi pada istri yang kedua, junub lagi pada istri yang ketiga, tapi baru mandi pada istri yang ke-9. Berarti mengakhirkan mandi junub boleh. Misalnya hubungan sebelum tidur, habis itu lemas langsung tidur, nanti mandi jam 3 sekalian sholat malam, gak apa-apa. Tetapi memang lebih afdolnya apa? Langsung mandi. Apa dalilnya lebih afdolnya langsung mandi? Mari kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, salasatun, ada 3 orang, la taqrabuhumul malaikah, yang tidak didekati oleh malaikat. Pertama as-sakran, orang yang mabuk, minum ciu mabuk. Wal mutadammikh bizzafaran, atau laki-laki pakai parfum wanita, menyerupai wanita. Wal junub, atau orang junub. Nah, maka orang junub itu hendaklah segera mandi. Wal junub, orang junub tidak didekati malaikat, illa ayatawadda, kecuali kalau dia wudu dulu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mandinya diakhirkan setelah bangun tidur, tetapi apa? Wudu dulu sebelum tidur. Kenapa? Supaya tidak terkena masalah ini, yaitu dijauhi oleh malaikat, tidak didekati oleh malaikat. Di malaikat itu nggak senang kalau apa? Melihat seseorang junub sehingga tidak mendekat kepadanya. Kita lanjutkan bab baru, babus shadaq. Boleh juga dibaca babus sidaq, bab tentang mahar. Mahar itu dalam bahasa Arab ada 8 nama: shadaq, mahar, nihlah, faridah, hibah, ajr, aqr, alaik. Nah, ini semuanya nama-nama mahar. Nih, sampai ada 8, Pak. Kalau di Indonesia namanya apa, Pak? Mahar tok? Nggak boleh. Mas kawin? Apa lagi? Udah, 2 nama aja. Ini orang Arab biasanya menyebut nama dengan nama yang banyak itu untuk sesuatu yang diistimewakan. Di mahar itu mungkin menurut mereka istimewa, sehingga namanya banyak sekali. Dan nanti kita lihat maharnya orang-orang Arab ternyata memang mahal-mahal. Tidak seperti zaman sekarang, apalagi di Solo, apalagi di tempat-tempat pedesaan. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Regane piro? 1.000. Masya Allah. Di zaman dulu nggak ada, Pak, mahar segitu itu. Rata-rata maksudnya, ya ada juga. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya, tapi jarang sekali. Hadis 1037. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau a'taqa, memerdekakan Safiyah, wa ja'ala, dan beliau menjadikan itqaha, pemerdekaan tersebut, shadaqaha, sebagai maharnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mahar tidak harus berupa barang. Maka mahar itu intinya apa? Intinya adalah kullu ma yumkinu ja'luhu thamanan, segala sesuatu yang bisa diuangkan, itu namanya mahar. Memerdekakan budak bisa diuangkan nggak? Bisa. Harga budakmu berapa?
100 juta. Nah, berarti memerdekakan itu nilainya 100 juta, bisa diuangkan itu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memerdekakan Sofiyah, kemudian beliau menikahinya tanpa mahar karena sudah dimahari, yaitu merdeka tadi. Jadi Sofiyah ini awalnya adalah perempuan Yahudi ini, Pak, dari Bani Israel, keturunan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Nah, ketika perang Khaybar itu Sofiyah dan keluarganya kalah. Bapaknya Sofiyah dibunuh, suaminya Sofiyah dibunuh, saudaranya Sofiyah dibunuh. Kemudian Sofiyah jadi tawanan perang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui Sofiyah jadi tawanan perang, dan Sofiyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen memerdekakan diri saya harus bayar berapa? Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan, mau nggak ya Sofiyah, kamu saya tawari sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik ya Rasulullah? Saya merdekakan kamu, tapi saya nikahi kamu. Mau nggak kamu saya merdekakan? Merdeka udah nggak usah bayar, tapi nanti kamu jadi istriku. Nah, maka Sofiyah langsung mau. Kenapa? Melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam laki-laki yang sangat sempurna. Maka Sofiyah langsung jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih perjalanan pulang dari perang, Pak. Belum sampai ke Madinah itu sudah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di tengah-tengah perjalanan ini beliau singgah di tengah perjalanan karena antara Khaybar dengan Madinah ini jauh. Kemudian beliau membuat kemah di situ karena ini istri barunya, malam pertama dengan Sofiyah. Nah, maka beliau ketika bermalam dengan Sofiyah ini, Abu Ayyub Al-Ansari menghunuskan pedang, kemudian menjaga di dekat kemah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pagi hari beliau keluar dari kemah, beliau melihat Abu Ayyub bawa pedangnya, maka beliau bertanya, ada apa Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, Sofiyah baru saja masuk Islam, suaminya engkau bunuh, bapaknya engkau bunuh, masnya engkau bunuh. Saya tidak merasa aman kalau Sofiyah akan membalas. Jadi saya khawatir engkau dibunuh oleh Sofiyah, maka saya jagain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Jadi beliau yakin bahwasanya Sofiyah tidak melakukan hal itu, dan karena beliau sudah mengetahui bagaimana wataknya Sofiyah radhiyallahu taala anha. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, secara jujur saya mengatakan masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat memerdekakan budak tidak bisa dijadikan sebagai mahar untuk menikahi budak tadi. Ini mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bisa dijadikan sebagai mahar karena hadisnya sahih, ja'ala itqaha sadaqaha. Dia menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya. Sahih. Kenapa engkau tinggalkan? Karena itu seringkali saya ulang-ulang, mempelajari fikih paling bagus, paling enak langsung kepada kitab-kitab hadis yang membahas masalah fikih. Lebih gampang, lebih bisa memahami langsung kepada yang jelas daripada kita mengambil kitab fikih sementara kita tidak tahu dalilnya. Begitu kita baca dalil bertentangan dengan dalil. Ya, mayoritas para ulama mereka tidak berarti mereka menolak hadis ini, tidak, tapi mereka memahami dengan pemahaman yang lain. Mereka anggap itu maksudnya adalah Sofiyah ini harganya sudah diketahui. Harganya berapa? Harganya misalnya 100 juta. Nah, maka daripada kamu menyetor 100 juta, udah seolah-olah kamu sudah setor, kemudian saya kembalikan lagi kepada kamu udah merdeka. Ini seolah-olah berarti sudah ada jual beli, berarti seolah-olah udah ada duitnya di situ. Tapi pentakwilan seperti ini kurang bagus karena banyak riwayat yang menunjukkan jelas-jelas bahwa pemerdekaan itu sebagai maharnya. Dan ada dua istri Nabi yang dimerdekakan dengan sebagai mahar, yaitu Sofiyah sama Juwairiyah. Hadis 1038, wa an Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu qala, sa'altu, aku bertanya Aisyah kepada Aisyah. Ini menunjukkan bahwa berguru kepada guru wanita boleh, karena Abu Salamah ini laki-laki, dia bertanya kepada Aisyah perempuan, tetapi harus ada syarat-syaratnya, aman dari fitnah dan sebagainya. Zaujan Nabi, beliau adalah istri Nabi SAW. Pertanyaannya, kam kana, berapakah dulu
sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mahar Nabi kepada istri-istri beliau? Qalat, Aisyah mengatakan, kana adalah sadaquhu, mahar beliau, li azwajihi, kepada istri-istrinya, thintai asyrata uqiyatan, 12 uqiyah, wa nasyan, plus 1 nash. Qalat, Aisyah bertanya, atadri man nash, kamu tahu enggak apa itu 1 nash? Qala qultu la, saya mengatakan saya enggak tahu. Qalat nisfu uqiyah, 1 nash itu adalah separuh uqiyah. Jadi maharnya adalah 12,5 uqiyah. Nah sekarang 12,5 uqiyah itu berapa dirham? Beliau mengatakan fatilka 500 dirham, berarti totalnya adalah 500 dirham. Fahada, maka inilah sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, li azwajihi, kepada istri-istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. 500 dirham ini berapa juta kalau dijutakan? 1 dirham itu zaman dulu 200 ribu, zaman dulu ya. Sekarang sudah merosot 60 ribu atau berapa dulu ya. Nah sekarang 200 ribu kali 500 berapa itu? 100 juta nih. Jadi kesimpulannya, mahar Nabi kepada istri-istri beliau itu adalah rata-rata 100 juta. Karena itu mazhab Syafi'i berpendapat mustahab bahwasanya mahar itu 100 juta. Nah saya pengen tanya ibu-ibu ini, dulu dapat mahar berapa bu? 100 juta enten mboten? Kalau belum ada, nah sekarang boleh minta suaminya, wah mbak nih sunai 100 juta ya mas. Tapi yang rane nggih mboten napa, ampun maksa lho nggih. Oh, ini cuma apa namanya, mengikuti hadis ini aja nggih. Tapi ini tidak harus nggih. Nabi memang ngasihnya itu 100 juta nggih. Tetapi tidak harus 100 juta. Bahkan ada hadis yang sahih bahwasanya mahar itu yang paling baik adalah aisaruhu. Nanti akan kita baca. Khairus sadaq, sebaik-baik mahar adalah aisaruhu, yang paling ringan. Jadi kalau panjenengan dulu mintanya seperangkat alat sholat pun niku mahar terbaik. Terbaik itu artinya panjenengan itu wanita yang baik. Kalau panjenengan minta mahar 100 juta niku kurang apik. Boleh tapi kurang apik. Jadi kalau ada yang minta mahar murah itu berarti baik. Kalau mau minta mahar mahal itu berarti apa? Kurang baik. Tapi boleh Pak. Para ulama sepakat mahar nggak ada batasnya. Artinya berapapun batas maksimalnya itu nggak ada. 1 miliar boleh, 1 triliun boleh. Setelah triliun apa? Bilion. 1 bilion boleh. Atau berapa lah, pokoknya saya nggak paham itu. Orang tahun demak, ini tas. Nah itu mayoritas para ulama, bahkan seluruh ulama sepakat bahwa mahar itu nggak ada batas maksimalnya. Maka boleh, tetapi sekali lagi kurang baik. Dalilnya apa? Boleh memberi mahar tanpa batas. Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Seandainya kalian itu sudah memberikan mahar kepada istrimu 1 qintar, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kamu tarik lagi yang sudah kamu berikan. Nah, qintar itu maksudnya harta yang sangat banyak sampai tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Kita kembali ke sini, maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi mahar 500 dirham, yaitu sekitar 100 juta. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bahwa setiap dalil itu ada tempatnya. Ini dalil tempatnya bukan untuk para suami, bukan untuk para istri untuk minta kepada para suami mereka, bukan. Tapi dalil ini untuk para suami. Wahai para suami, kalau kamu pengen seperti Nabi SAW, kasih mahar itu yang banyak, jangan pelit-pelit. 100 kalau memang punya, kasih aja, nggak ada masalah. Nah sementara hadis yang tadi, sebaik-baik mahar adalah yang paling murah, ini hadis bukan untuk para suami supaya disodorkan kepada calon istrinya, enggak boleh seorang suami misalnya sebelum menikahi perempuan nyampaikan dulu, saya sampaikan dulu nggih hadisnya nggih, sebaik-baik mahar itu yang paling murah. Jadi
mintanya 1000 aja nanti nggih. Enggak bener itu. Ini hadis untuk para istri. Para istri bacalah hadis ini, dan para suami bacalah hadis tentang mahar Nabi 100 juta. Jadi masing-masing ada tempatnya. Jadi enak nggih. Istrinya mintanya 10.000 rupiah, suaminya ngasihnya 10 juta. Nah, itu bagus. Pengen baleni betul Pak? Kita yang pengen baleni ibu-ibu nih. Wan dhisik gur seperangkat alat sholat. Bahane 100 juta wis baleni neh. Makanya ada seorang syekh itu mengatakan bahwa kitab nikah ini adalah sebuah kitab yang menyenangkan para pemuda-pemuda, tapi menyusahkan para orang-orang yang sudah menikah. Nah, salah satunya ibu-ibu susah gara-gara baca hadis ini. Atau bapak-bapak susah gara-gara dulu maharnya terlalu banyak, sementara ada hadis Nabi mengatakan sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Kok dhisik ra do ngerti iki wong wedok kuwi. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya 1039. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma tatkala tazawwaja menikah Ali bin Abi Thalib Fatimah kepada Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkecil. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Ali, "A'tiha, berikanlah kepada Fatimah syai'an, sesuatu." Qala, Ali mengatakan, "Ma indi syai', saya enggak punya sesuatu." Qala, Nabi bersabda, "Fa aina, di mana dir'uka, baju besimu, al-hutamiyah, buatan hutamiyah, yaitu baju besi yang dia biasa pakai dalam perang." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini ada ceritanya, Pak. Jadi Ali itu kan menikahi Fatimah tahun 2 Hijriah. Kemudian itu nikahnya pada bulan Ramadan. Kemudian kumpulnya satu rumahnya itu pada bulan Dzulhijjah. Ramadan, Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi baru dikumpuli atau baru serumah itu 4 bulan setelah akad nikah. Nah, mungkin karena Ali belum punya rumah, Fatimah juga nggak punya rumah, masih sama Nabi, padahal isinya satu kamar aja, nggak bisa kan? Nah, maka setelah nikah belum kumpul sama istrinya, 4 bulan setelah itu baru kumpul. Nah, ketika mau kumpul dengan Fatimah ini, Rasulullah SAW tegur Ali, "Wahai Ali, a'tiha syai'an, kasih dulu sesuatu kepada istrimu sebelum kamu kumpuli." Maka hadis ini menunjukkan disunnahkan memberikan sesuatu kepada istri sebelum kita kumpuli. Artinya maharnya itu dikasih meskipun hanya sebagian. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa mahar itu boleh diutang. Karena Ali bin Abi Thalib nikahnya pada bulan Ramadan, ternyata sampai Dzulhijjah belum kasih apa-apa. Nah, begitu mau kumpul sama Fatimah, Nabi tegur, kasih dulu sesuatu. Ali mengatakan, "Wah, saya dari duit nih. Jadi yang saya janjikan sebagai mahar itu belum muncul, masih utang saya ini." Nah, maka oleh Nabi dikasih tahu, "Kamu kan punya baju besi hutamiyah, itu kan bisa dikasihkan, baik sebagai mahar ataupun yang lainnya." Maka kalau ini sebagai mahar, hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya mahar itu berupa barang bekas. Jadi misalnya istri kita atau calon istri kita tanya, maharnya apa? Maharnya laptop misalnya. Nah, kita punya laptop, udah kasih aja laptop bekas ini kayak gini, ini mahari. Karena dia ngomongnya laptop gitu aja. Atau misalnya maharnya apa? HP, udah kita kasih HP kita yang jadul, yang masih di kantong kita, ini mahari. Nggak apa-apa. Karena dia mintanya HP udah titik. Kecuali dia ngomong HP baru, nah beda lagi. Ada seorang kiai dulu cerita kepada saya, istrinya, bahwa dia waktu menikah sama kiai dulu tersebut, dia minta mahar kitab Sunan Abu Dawud. Nah, dikasih mahar kitab Sunan Abu Dawud 2 jilid yang sudah kuno, yang sudah dijerendeli oleh orang awal. Tapi karena ini kiai nggih meh negur nggih tidak berani. Tapi dalam hati nggih nelongso, wah mahari kaya kitab wis bekas. Nah, setelah lama suami istri udah mulai akrab, baru menyampaikan, Mas dhisik piye to? Mahar kok kitab kuno. Maka beliau mengatakan, "Lah kamu dulu mintanya apa? Abu Dawud kan? Udah saya kasih Abu Dawud. Yang kowe ngomong sing baru tak kayak sing baru." Nah, maka ini perempuan harus cerdas kalau minta mahar itu, yang jelas. Mintanya apa? Jelas, Kalau nggak jelas ya itu tadi dapat barang-barang bekas nanti. Pertanyaan, Pak.
mahar berupa air minum, boleh nggak? Angsal betul? Angsal? Kok ragu-ragu nih dong? Nah, kalau ragu-ragu berarti lupa tadi kaidahnya. Kaidahnya saya ulangi deh. Kullu ma yumkinu ja'luhu thamanan. Mahar itu adalah segala yang bisa dijadikan duit. Jadi ada nilainya. Ini satu gelas ini kalau saya jual ini bisa jadi duit nomor betul? Bisa, pinten? 500. 500 nggih duit apa nggih? Nggih, berarti boleh mahar satu gelas ini. Mahar cincin besi boleh. Mahar sandal jepit boleh. Mahar peci batik niki boleh. Kalau nggak ada wanita yang mau mahar peci batik kalau gelem Pak. Kalau kayak peci batik yang bekas nih, istri kedua tapi. Baik, inilah ilmu tentang mahar. Ternyata Islam itu sangat memudahkan. Mahar tidak harus barang baru, mahar tidak harus barang mahal. Mahar adalah apa yang disepakati oleh suami istri yang menikah tersebut. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Monggo Pak.